Saat ini, Xiaoyan segera mulai menyerang tanpa pandang bulu. Melihat Xiaoyan bergegas ke arahnya, ekspresi Lantian tiba-tiba berubah drastis. Katanya buru-buru, saya tahu cara memperbaikinya, saya tidak sabar menunggu sampai saya harap saudara saya dapat memberi saya kesempatan. Rasa krisis yang kuat ini meskipun dia adalah dewa yang abadi tapi kamu masih bisa dibunuh. Tapi dibandingkan dengan keabadian Kaisar, keabadian Tuhan dapat menggunakan kekuatan aturan bersama sungai waktu, premisnya bukanlah untuk menghadapi krisis atau dilenyapkan, ingin menjadi abadi itu bisa dilihat dari Tuhan dan Tuhan jahat itu tidak mungkin jadi Lantian takut bagaimanapun, kita bisa mencapai titik ini dia telah memberi terlalu banyak dan melalui terlalu banyak hal, ada banyak hal di hatinya yang tidak bisa dia lepaskan, dan dia tidak ingin mati, oke, kalian selesaikan. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, maka saya akan menyelesaikannya untuk Anda. Saya mendengar Lantian memohon belas kasihan. Xiaoyan tiba-tiba berhenti lalu kembali, Lantian menarik napas dalam-dalam saat ini melihat Xiaoyan yang berhenti, jauh lebih menakutkan daripada menatap mata marah yang tak berwajah namun, pada saat ini, si bungkuk menunjukkan ekspresi kejam di wajahnya mengangkat telapak tangannya, dia menamparkan Xiaoyan yang sedang memurnikan obat. Klon dewa asli menoleh dengan tajam namun, Xiaoyan sudah memperhitungkan adegan ini. Teratai api 3 warna meraung dari bawahnya langsung ke telapak tangan beracun yang ditampar si bungkuk. Ledakan, teratai api muncul di tengah badai saat dia bertabrakan dengan telapak tangan beracun, si bungkuk meledak dengan keras lautan api melonjak dan menyebar, kekuatan mengerikan menyapu seluruh platform, tapi iblis tanpa wajah sedikit terkejut saya rasa penasaran dengan apa yang dilakukan orang-orang ini. Bagaimana mungkin serangan sekuat itu tidak ditujukan padanya? Si bungkuk membeku, dan dia segera meletakkan tangannya di depannya, saya melihat tubuhnya bersinar dengan 5 warna inilah, 5 racun mematikannya berisi kekuatan aturan menahan kekuatan ledakan Xiaoyan Fire Lotus. Aku akan membuatmu membayar harganya meskipun kamu mati, si bungkuk beracun ini sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Ada tatapan kegilaan di matanya keadaan pikiran seperti itu seharusnya memiliki alasan penting atas jalan beracun yang dia praktikkan. Lebih kejam dari Lantian, Xing Zuzi. Tepat ketika si bungkuk beracun hendak mengambil tindakan lagi. Tiba-tiba terdengar teriakan marah dan ledakan, saya melihat cahaya keemasan memenuhi lautan api terguncang, satu jari memegang angin puyuh emas datang langsung ke si bungkuk beracun, kekuatan jari ini sungguh luar biasa besarnya hampir mencakup separuh platform, meski si bungkuk beracun itu terkejut namun ada juga ekspresi ketekunan di matanya, angkat tanganmu dan lambaikan tangan saya melihat tripod persegi menderu-deru kemudian meluas hingga ratusan kaki. Tapi dibandingkan dengan jari pembunuh bintang milik Xiaoyan, bahkan tidak sebesar kuku jari tangan, tapi Xiaoyan tidak berani gegabah setelah bertarung melawan seorang kultivator beracun seperti Ning Yao. Mengetahui metode mereka dengan baik, mereka pasti akan mencoba yang terbaik biarkan juga musuh tertular racun, ini adalah tujuan akhir mereka. Xiaoyan menutupi area sekitarnya dengan api masih dapat menekan racun sampai batas tertentu hanya saja kekuatan Xiaoyan sendiri masih berada di langkah ketujuh, meskipun ada jantung api yang sangat kuat di dalam tubuh dia hanya bisa menggunakan batas kekuatan abadi Kaisar. Jika aku bisa menerobos keabadian dapat mengontrol kekuatan aturan itu, bisa membuat jantung api menjadi lebih kuat mungkin saat itu ia akan mampu melawan beberapa racun, hanya saja, kita tidak bisa melakukan ini sekarang. Si bungkuk beracun itu agak menjijikkan tetap tinggal adalah bahaya tersembunyi, jantung Xiaoyan berdetak kencang dan dia membuat keputusan. Namun, ini adalah kali terakhir pil Jiulong Tru yang dimurnikan. Ini akan berhasil disempurnakan.
Jadi saat ini diri sejati Xiaoyan sekarang fokus pada pemurnian obat. Tugas menghapus si bungkuk beracun diserahkan kepada klon dewa asli. Tepat ketika klon dewa asli mengeluarkan pil pemecah racun Tianling dan hendak melemparkannya ke mulutnya, saat bersiap untuk membunuh si bungkuk tiba-tiba bayangan gelap menyerbu langsung ke klon dewa asli. Ketiga kepala itu semuanya ditujukan pada Xiaoyan, dengan satu mata satu telinga, mulut besar, masing-masing bergetar dengan pancaran cahaya dan mengaum, langsung ke Xiaoyan. Bising. Xiaoyan mendengus dingin, mengangkat tangannya dan menjabatnya di udara. Dari bawah mara yang tak berwajah tiba-tiba sebuah telapak tangan raksasa muncul kencangkan tiba-tiba. Si bungkuk mencibir, siap mengambil kesempatan ini di bawah campur tangan Faseles marah serang Xiaoyan lagi, saudara Meng Bei, hentikan. Kita semua di sini untuk mencari keberuntungan. Mengapa bertarung sampai mati? Keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Lantian sepertinya sudah menemukan jawabannya. Dia segera membujuk si bungkuk bernama Meng Bei. Faktanya, Lantian melihatnya dengan sangat jelas. Xiaoyan sangat kuat itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa mereka tandingi. Adapun kekuatan keempat orang itu meskipun mereka semua tampak seperti dewa yang abadi faktanya, itu hanyalah setengah langkah keabadian. Menguasai kekuatan beberapa aturan mereka belum benar-benar menerobos keabadian Tuhan. Begitu perang dimulai, kekuatannya pasti akan terekspos. Lantian setidaknya bisa yakin bahwa mereka sudah setengah langkah. Xiaoyan jelas merupakan orang kuat abadi yang merupakan dewa yang sangat hebat. Benar-benar memulai pertarungan sangat mudah untuk menghadapi mara tanpa wajah. Terlebih lagi, di antara mereka berempat, Lantian benar-benar menemukan jawabannya. Bahkan jika kamu kembali dengan tangan kosong, itu lebih baik daripada kehilangan nyawamu di sini. Tapi saat ini platform tempat mereka berada sebenarnya mulai naik daun. Adegan ini di luar dugaan mereka berempat. Tepat saat mereka berempat terkejut seberkas cahaya tiba-tiba muncul di peron. Dalam sorotan cahaya itu sesosok aneh muncul. Raja Iblis bermata empat, bagaimana dia bisa muncul lebih awal? Jika kita menyelesaikannya satu persatu, bukan masalah besar, tapi ini terjadi sebelumnya situasinya semakin buruk. Dan iblis tak berwajah menjadi lebih kuat. Iblis bermata empat bahkan lebih sulit untuk dihadapi, saya khawatir saya harus melipatnya di sini. Lantian tampak malu. Dua pria lainnya berpelukan, wajah mereka juga sangat jelek. Saudaraku, aku khawatir kita perlu bergabung kali ini. Raja Iblis bermata empat bahkan lebih kuat, aku akan menunggu bahkan jika aku mencoba yang terbaik tidak bisa menyelesaikannya. Lantian berkata buru-buru pada Xiaoyan. Pada saat ini, iblis tanpa wajah dipegang erat oleh telapak tangan raksasa Xiaoyan. Tapi telapak tanganku sudah gemetar, sepertinya dia akan keluar kapan saja. Apa sebenarnya persidangan di sini? Apa yang bisa dicapai pada akhirnya? Xiaoyan tiba-tiba berbicara. Saat ini, mereka tentu saja, saya tidak berani menyembunyikan apapun lagi karena ini adalah masalah hidup dan mati bagi mereka semua. Saudaraku, apakah kamu benar-benar tidak tahu apa yang kamu dapatkan di sini? Lantian menghadapi pertanyaan Xiaoyan dengan keraguan di wajahnya. Tanpa basa-basi, Xiaoyan mendengus dingin. Pilar Tianjun adalah pilar Tianjun di kejauhan. Harta karun ini adalah salah satu dari 3 harta karun terbesar klan Cimi. Dikatakan nyata setelah disetujui, Anda dapat mengambilnya. Keberadaan sebenarnya. Bisakah itu diambil dari gerbang kuno? Xiaoyan berhenti setelah mendengar ini, dan Lantian mengangguk dengan cepat. Pada saat ini, telapak tangan Xiaoyan telah berubah. Akhirnya terjadi ledakan dan meledak, iblis tak berwajah yang marah itu memperlihatkan gigi dan cakarnya lalu dia bergegas menuju Xiaoyan lagi. Belum cukup, masih belum cukup, Anda harus membuatnya merasa lebih tidak nyaman.
Di Kompas, Qianying bergumam pada dirinya sendiri lagi. Pada saat ini, jari-jarinya memberi isyarat pada kehampaan. Senyuman misterius muncul di wajahnya.